Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayub Sarifuddin. Kebetulan saya mengajar di SMK Bahari Cilegon Abadi, Kota Cilegon. Saat ini saya mengampu pelajaran sistem pneumatik dan sistem hidrolik untuk kelas 12. Kebetulan sebentar lagi saya akan memberikan pengajaran di Desa Naga Pemuda Barat pneumatik. Mudah-mudahan pembelajaran saya ataupun dedikasi saya selama sebagai pengajar bisa membawa ataupun mendidik peserta didik kami dengan karakter yang lebih baik ke depannya dan bisa bersaing di dunia industri. Sekali lagi mudah-mudahan PBG untuk tahap 2 saat ini untuk saya pribadi yang saat ini diampu oleh Universitas 11 Maret berhasil dan mudah-mudahan bisa sebagai pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya di belajar pneumatik. Sebelumnya untuk ketua kelasnya mungkin ini untuk kedua 30 sebelum belajar mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak absen ya. Kali ini 12 TNI 4 ya. Bapak absen Bayu Haji. Suaranya ya deh, hilang hadirnya. Bayu Bahtia, Panologi, Ikram Aslamudin Akmal, Harul Fahri, Muhammad Alfriyansa, Muhammad Farel, Panjila Indra, Rizky Pratama Yudiansa, Rizky Alfirman, kosong. Roni Adi Pratama, kosong. Sulhan, Muhammad Daus, Widan Al-Qari, Jahil Al-Fikri, Ridho Rubiansyah. Baik, alhamdulillah dari semua siswa 3 siswa ya yang tidak hadir. Oke, buat semuanya mungkin boleh terdahulu, boleh beri terdahulu kita akan menunjukkan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku tanjung padaku, di sanalah aku berdiri dan bantu
pada sehat ya? Sehat semua. Siap untuk kita membahas materi pertemuan kali ini. Siap. Oke. Minggu lalu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu sebuah sumber romantik, ya. Terus apa saja keuntungan, kerugian dan sebagainya. Nah, hari ini juga kita akan sedikit mengulas kembali apa itu sistem pneumatik, terus keuntungannya, terus peruntukannya untuk apa, seperti itu ya. Oke, baik. Untuk anak-anak kelas 12 dan 4, untuk sistem pneumatik, Bapak akan jelaskan di sini. Ya, kita bisa mulai ya. Oke. Apa sih sekali lagi sistem pneumatik itu? Pneumatik itu sekali lagi kalau teman-teman di sini lihat bahwasanya pneumatik itu berasal dari bahasa Yunani, di mana terdapat dua unsur kata di situ, pneu dan matic, di mana pneumatik itu adalah pneu, pengertiannya adalah udara, dan matic itu adalah ilmu. Nah, kalau kita menjurus dari dua kata yang berasal dari Yunani tersebut, pengertian sistem pneumatik itu apa sih Pak? Pengertian sistem pneumatik itu adalah semua sistem, semua ilmu yang menggunakan medianya dalam bentuk udara untuk menghasilkan suatu kerja. Jadi sistem pneumatik itu pengertiannya adalah semua sistem yang menggunakan media dalam bentuk udara untuk menghasilkan kerja. Nah, udaranya itu apa? Udaranya itu adalah media penggerak pada sistem tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwasanya media yang digunakan dalam sebuah sistem pneumatik itu adalah udara. Udara yang bagaimana? Yaitu udara yang bertekanan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan udara yang bertekanan? Yaitu dengan cara dihasilkannya, dimanfaatkan atau dikumpulkan dalam sebuah tangki. Bahwasanya udara itu kan tidak bisa ya kita lihat gitu ya, tidak bisa kita raba, hanya bisa kita rasakan saja, betul? Tetapi ternyata udara juga bisa dikumpulkan sehingga nanti udara tersebut akan mendapatkan sebuah tekanan untuk mengoperasionalkan sistem pneumatik. Oke. Udara yang bagaimana Pak yang menggunakannya itu udara atmosfer, udara di sekeliling kita ini gitu ya, seperti itu. Nah, udara atmosfer itu sendiri itu ada beberapa persentasenya, dan kalian hidup itu apa? Yang kalian hidup itu apa? Saat ini oksigen. Kenapa ragu untuk menjawab? Tidak usah ragu untuk menjawab. Tidak usah takut untuk salah ya. Oke. Jadi yang kita hidup saat ini adalah oksigen. Ternyata ada persentasenya oksigen pada udara atmosfer itu hanya 21% saja. Makanya sekarang ini adik-adik, di saat kalian misalkan naik gunung, ya naik gunung. Biasanya kalau orang Cilegon bilang ini kenapa? Mas-masan ya, kalau semakin tinggi akan semakin susah kita bernafas. Kenapa? Karena kadar komposisi udaranya itu sudah mulai berkurang. Ternyata udara atmosfer itu yang lebih banyak adalah itu nitrogen. Berapa persentasenya? 79% itu nitrogen. Nah, sisanya 0,1 sekian itu adalah gas yang lainnya seperti punten, karbon dioksida, ya. Kadang-kadang mohon maaf, kalian contoh, mohon maaf, kentut. Nah, kalian mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Makanya kenapa di beberapa daerah
Misalkan contoh nih, di beberapa daerah ya, banyak sekali petani-petani atau peternak ya, peternak sapi gitu yang kotorannya dikumpulkan jadi satu, dia bisa menghasilkan gas. Ya, dia bisa menghasilkan gas, bisa diolah menjadi, mohon maaf, misalkan bahan bakar. Gas yang menguap dari kotoran si sapi itu, ya, dia dijadikan bahan bakar untuk apa? Untuk memasak seperti itu. Nah, karena apa? Karena ada kandungan dari karbon dioksida, helium, argon dan sebagainya. Sampai di sini jelas. Jelas ya. Sekali lagi Bapak menjelaskan bahwa pneumatik berasal dari bahasa Yunani, di mana pneu artinya udara, pneumatik artinya ilmu. Kalau ada pertanyaan apa sih sebuah sistem pneumatik? Sebuah sistem pneumatik adalah semua sistem yang menggunakan media dalam bentuk udara untuk menghasilkan kerja. Nah, udara yang bagaimana yang digunakan yaitu udara yang bertekanan. Terus, bagaimana caranya mendapatkan udara bertekanan? Yaitu dengan cara dimanfaatkan atau dikumpulkan dalam sebuah tangki seperti itu. Dan di mana udara yang digunakan, udara atmosfer, di komposisinya 20% adalah oksigen dengan 79%-nya nitrogen, dan gas lainnya seperti karbon dioksida, helium, argon dan sebagainya 0,1% ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwasanya sebuah sistem pneumatik itu di belakangnya adalah pengertiannya untuk menghasilkan suatu kerja. Nah, kerja yang bagaimana dalam sebuah sistem pneumatik? Nah, untuk sistem pneumatik ada 3 macam kerjanya yang biasa umum ditemukan. Yang pertama adalah linear. Linear itu dia maju mundur ataupun naik turun, itu namanya linear. Yang keduanya yaitu rotari ataupun berputar, ya, berputar. Terus yang ketiganya yaitu swivel ataupun cekungan. Nanti kalau kita sudah mengetahui kerja dari sistem pneumatik, nanti kita akan kombinasikan dengan penggunaan sistem pneumatik di sekeliling kita ataupun di industri. Ya, misalkan contoh linear, sebuah sistem pneumatik itu untuk apa saja? Seperti itu. Rotari untuk apa saja? Swivel untuk apa saja? Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa bidang ataupun aplikasi pneumatik di dunia industri. Ya, misalkan pencekam benda kerja. Itu adalah pembentukan sebuah sistem pneumatik. Penggeseran benda kerja. Terus pengaturan posisi benda kerja, pengaturan arah benda kerja. Kalau kita bicara di dunia industri seperti ini, ya. Nah, kalau secara umumnya sebuah sistem pneumatik itu untuk apa saja? Di sini dikatakan pengemasan, packaging, ya, pemakanan, feeding. Itu adalah semua sistem pneumatik yang digunakan pada sebuah industri. Terus ada juga pengaturan buka dan tutup, door off and control. Jadi mohon maaf, yang nanti kita akan bahas saat ini untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pure pneumatik untuk pemindah barang. Ya, seperti itu. Pemindah material, transport of material, yang pemindah barang, ya. Terus pemutaran pembalikan benda kerja, pemilihan bahan, penyusunan benda kerja, pencetakan benda kerja. Nah, mesin pres sepatu, rem bus. Nah, terus ada lagi roda pesawat, mesin filling minuman, adik-adik seperti ini. Artinya sebuah sistem pneumatik itu sangat luas penuntukannya, baik dunia industri, dunia transportasi, ya,
ataupun aplikasi yang lainnya. Misalkan contoh aja, kalau kalian lihat di iklan-iklan di televisi ataupun misalkan kalian lagi main handphone gitu ya, kalian cek di YouTube gitu ya, coba tadi dikatakan bahwasanya mesin filling minuman. Jadi apa? Pengisian sekian skala besar dalam sebuah industri kan tidak mungkin manual. Artinya harus otomatisasi. Nah, disinilah sistem pneumatik digunakan. Seperti itu. Ataupun kalau kalian misalkan mohon maaf main-main nih, anak muda kalau malam minggu bawa ceweknya nih, misalkan ya bawa pasangannya. Misalkan kalian ke tempat perbelanjaan. Nah, kalian melihat pintu gerbangnya terbuka sendiri secara otomatis. Itu juga menggunakan sistem pneumatik. Dengan apa melihatnya dengan apa Pak? Sensor suhu tubuh. Seperti itu, oke? Jelas? Ataupun misalkan contoh biasanya kalau bapak kan iseng nih, bapak iseng nih ya, eskalator. Kalau kita mau naik ke lantai satu dengan lantai berikutnya kan pakai eskalator. Paling bawah itu dia ada sensornya yang warna merah. Kalau kalian meloncat seperti ini tanpa kena sensor, dia akan lambat. Tetapi kalau kalian seperti ini dan mengenai sensor itu, dia akan berjalan lebih cepat. Nah, pergerakan tadi itu juga menggunakan sebuah sistem pneumatik. Nah, seperti itu. Mesin pres sepatu, ya, mesin stempel otomatis. Nah, terus itu pun juga menggunakan sebuah sistem pneumatik. Apapun kalau kalian misalkan contoh lagi bawa kendaraan, bawa motor ya, kalian ada di belakang truk. Kadang-kadang kalian pernah dengar nggak? Kalau dalam truk itu ataupun bus lah, kadang-kadang bunyi. Pernah atau sering? Sering ya, sering dengar itu ya. Nah, setelah kalian belajar sistem pneumatik, akhirnya kalian tahu ternyata apa? Sistem pengereman pada bus itu menggunakan sistem pneumatik. Seperti itu. Nah, terus ataupun ada pesawat terbang, ataupun dalam kapal. Mohon maaf, ada yang orang Sumatera di sini ataupun ada yang pernah naik kapal laut? Pernah ada? Pernah ada. Bawa kendaraan atau sendiri jalan atau bawa roda 4 gitu. Kalau kalian bawa roda 4, lihat pergerakan buka tutup pintunya kapal itu. Lihat di ujungnya ada silindernya nggak di antara pintunya itu. Ya, seperti itu. Atau misalkan roda pesawat terbang. Nah, kalian lihat di YouTube nanti, mudah-mudahan kelak kalian sukses dan kalian bisa bekerja di mana saja, bisa traveling ke mana saja, naik transportasi pesawat terbang gitu ya. Kalian lihat di YouTube, kalian lihat pergerakan roda pesawat terbang itu seperti apa. Kalau kita menjurus tadi kerja sistem pneumatik ada 3. Yang pertama adalah linier, maju mundur ataupun naik turun, ya. Peruntukannya seperti mesin pres sepatu, terus pemindah barang dan sebagainya. Itu yang linier. Kalau kita bicara tentang rotasi ataupun berputar, gitu ya. Misalkan mesin filling minuman itu dia prosesnya dia berputar alatnya. Kalau kita bicara swivel, ya cekungan, kita sedang membahas tentang peruntukan di roda pesawat terbang. Seperti itu. Itu adalah penerapan sistem pneumatik secara umum, baik di dunia industri maupun di dunia transportasi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, nanti kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke,
Di sini Bapak juga akan menjelaskan sedikit susunan sistem pneumatik ya. Ini adalah beberapa elemen ataupun komponen-komponen yang digunakan pada sebuah sistem pneumatik ya. Yang pertama adalah catur daya ataupun energi supply. Ya, energi supply. Di mana energi supply ini biasanya memasuk energi dari alat apa saja sih Pak? Kompresor, gitu ya. Terus tangki, unit pelayanan, seperti itu. Terus yang keduanya elemen masukan, sensor seperti apa? Takut kontrol. Kemarin kita sudah membahas ya tentang takut itu berapa ya? Oke, jadi ternyata takut itu dia termasuk elemen kontrol ataupun yang memberikan sensor terhadap praktek pada sebuah sistem pneumatik. Terus ada juga takut yang memang masuk ke pada bagian prosesor. Misalkan dia kenal kontrol valve 5/2 itu dia masuk ke area prosesor, gitu ya. Terus yang keempatnya adalah aktuator ataupun elemen kerja. Elemen kerja di sini biasanya kalau pada sebuah sistem pneumatik itu bentuknya adalah silinder pneumatik, gitu. Silinder pneumatik. Oke, lanjut. Nah, yang namanya sistem pasti ada keuntungan, ada kerugian. Kita akan bahas satu persatu di sini ya. Keuntungan sistem pneumatik itu apa saja sih? Tadi media geraknya apa ya? Udara. Oke. Yang pertama keuntungannya adalah udara itu tidak membatas jumlahnya. Itu keuntungan yang pertama. Ya. Karena medianya itu udara, artinya apa? Keuntungan yang pertama adalah jumlah udara tidak terbatas. Oke. Yang kedua, udara itu mudah disimpan. Karena udara bisa menyesuaikan kan ya. Oke. Nah, mudah disimpan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Terus yang keempat, tempat kerjanya bersih, gitu. Kalau untuk sistem pneumatik. Selanjutnya, tahan terhadap ledakan. Terus mudah dalam segi pengontrolan. Dan terakhir, biasanya keuntungan sistem pneumatik itu adalah media penggerak dapat disalurkan dengan jarak begitu jauh, baik menggunakan selang maupun menggunakan pipa. Adik-adik pernah nggak? Mohon maaf nih, kalian jalan nih bawa kendaraan, bannya kempes. Kalian isi nih, tambah angin Pak, gitu. Tambah angin Pak. Biasanya Bapak akan isi angin ataupun tambal dari itu, dia apa? Kompresornya di mana? Kaliannya di mana? Kalian isinya, kalian lihat. Ada apa itu? Ada selangnya. Artinya apa? Udara itu dapat disalurkan. Betul. Ya. Udara dapat disalurkan dengan jarak jauh, baik menggunakan paralon ataupun menggunakan selang. Oke, itu adalah keuntungannya. Nah, ada keuntungan pasti ada kekurangan. Sekarang ini deh. Nah, pertama, berisik bila terjadi kebocoran. Coba kalau kempes ban aja, kalian pasti bunyi apa? Bayangkan kalau skalanya besar, mohon maaf, kendang telinga sakit nggak? Sakit ya. Kadang-kadang mohon maaf nih. Kadang-kadang mohon maaf. Insya Allah kalau kalian sudah lulus, kalian nanti bekerja di sebuah industri. Kadang-kadang ada tuh
K3-nya keselamatan kerjanya, kalau di area sini kalian wajib menggunakan helm, kalian wajib menggunakan kacamata, kalian wajib menggunakan tutup telinga karena tingkat kebisingannya sangat besar untuk melindungi telinga kita. Oke, nah jadi berisik bila terjadi kebocoran. Itu kekurangan pneumatik yang pertama. Terus yang kedua, beban daya angkut ataupun gayanya terbatas. Jadi kekuatan sebuah sistem pneumatik itu lebih kecil dibandingkan sistem hidrolik, gitu. Jadi lebih kecil sistem pneumatik itu ya. Terus selanjutnya kekurangannya biayanya cukup tinggi untuk perawatannya. Seperti itu sebuah sistem pneumatik kekurangannya. Dan terakhir, kekuatan tidak mudah dipertahankan. Adik, di maksud dari kekuatan tidak mudah dipertahankan itu kalau udara itu digunakan terus-menerus, dia lama-lama akan melemah tidak? Melemah, betul tidak? Kalau tidak disuplai terus-menerus oleh kompresor. Seperti itu. Jadi kekuatannya tidak mudah dipertahankan. Itu salah satu kekurangan dari sebuah sistem pneumatik. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalian pasti akan lebih banyak bertanya-nya di saat kita akan menggambar desain pada sebuah sistem pneumatik. Kita selesaikan dulu ya komponen-komponen yang nanti akan kalian perhatikan gambar, dan kalian nanti juga akan Bapak berikan tugas untuk sedikit menyelesaikan problem ataupun masalah yang ada di sebuah rangkaian itu. Semuanya sudah belajar gambar teknik? Sudah ya. Gambar tadi kelas berapa? Dia senyum. Kalau membahas gambar tadi pasti dia senyum gitu kan. Karena minggu lalu dapat tes satu-satu untuk gambar teknisnya yang lumayan ada perlawanan, ada yang berkata oke begitu ya. Jadi nanti Bapak akan saudarakan kepada kalian desainnya. Bapak akan sedikit jelaskan, baru kalian akan cermati, kalian pecahkan di praktek rangkaian. Oke, jelas sampai di sini. Oke. Kita lanjut di komponen sistem pneumatik. Yang pertama adalah kompresor. Karena media penggeraknya adalah udara, dan untuk mendapatkan udara maka kita membutuhkan alat yang pertama adalah kompresor. Kompresor itu apa sih Pak? Kompresor itu adalah alat ataupun pompa khusus yang digerakkan oleh motor listrik untuk apa? Menghasilkan udara. Nah, Bapak, kompresor itu ada berapa jenis? Banyak jenisnya. Salah satunya adalah menggunakan motor listrik. Ada juga kompresor yang menggunakan motor bakar. Kalau yang mohon maaf yang di engkol deh, yang menggunakan bensin atau solar, itu namanya kompresor dengan apa? Dengan motor listrik atau motor bakar. Kalau yang menggunakan bensin bakar. Oke. Sekali lagi, kebetulan kita nanti menggunakan kompresor yang memang menggunakan adalah pompa listrik. Jadi kita di sini menjelaskannya, Bapak menjelaskannya adalah alat ataupun pompa khusus yang digerakkan dengan motor listrik untuk menghasilkan suatu udara ya. Terus tangki ataupun receiver. Tangki receiver itu apa sih? Yaitu alat penyimpanan udara yang dihasilkan oleh kompresor. Oke. Nah, komponennya apa saja dalam sebuah tangki? Satu kesatuan. Tangki biasanya satu kesatuan aja sama kompresor ya. Benar nggak? Satu kesatuan. Nah,
ada apa saja sih yang di dalam si tangki itu? Ya, pertama itu adalah manometer, termometer, katok pembatas tekanan, katok pengatur tekanan, pembuangan air itu tangki. Kita akan bahas satu. Manometer. Manometer itu untuk apa? Ayo, manometer. Nah, ingat, udara kalau terus menerus ya melewati komponen itu lama-lama dia akan jadi kering. Kalau sudah kering nanti jadi panas. Andaikan tidak ada lubrikator, kering, panas, lama-kelamaan kalau tetap beroperasional dia akan jadi pecah. Contoh saja kayak encakar motor kalian. Di situ ada pelumasan nggak? Karena selalu digunakan kan. Coba antar logam bergesekan. Lama-kelamaan dia panas, dia aus, terus kalau tidak ada pelumasan bisa-bisa begitu itu tidak sama. Ya, lubrikator pada sebuah pneumatik fungsinya adalah untuk melumasi komponen yang dilalui oleh apa? Yang dilalui oleh udara tadi, biar jangan terjadi keausan ataupun biar jangan terjadi korosi. Apa itu korosi, Pak Ayu? Korosi adalah degradasi suatu logam karena faktor lingkungan. Nah, degradasi itu kerusakan. Contoh ya, contoh seperti ini. Pernah nggak kalian dengar lingkungan asam, lingkungan basah? Pernah dengar nggak lingkungan asam, lingkungan basah? Lingkungan asam itu dia lingkungan yang memang kadarnya itu lebih tinggi, kadar garamnya. Seperti di mana? Ayo, pinggir pantai. Gitu. Seperti pinggir pantai itu kan dia asam. Makanya mohon maaf, ya. Masyarakat ataupun kalian yang punya rumahnya di pinggir pantai kadang-kadang apa? Pagar rumahnya itu kadang-kadang cepat lebih korosi. Kalau bahasa kaliannya maka apakah? Karat. Betul, gitu. Tapi kalau kita orang eksakta, kita orang teknik, kita bicaranya adalah korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah degradasi, ya, kerusakan, degradasi suatu logam karena faktor lingkungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu katup. Katup banyak jenisnya. Nanti kita akan menjelaskan setelah Anda gambarkan, ya. Directional control valve, silinder, di mana silinder itu yang pada sebuah pneumatik ada dua yang biasa digunakan. Yang pertama adalah single acting cylinder, yang keduanya adalah double acting cylinder. Single biasanya begini. Single biasanya disingkatnya adalah SAC. Kalau double disingkatnya DAC. Kalau kalian nanti menemukan singkatan seperti ini pada sebuah pneumatik, kalian tidak jangan bingung. SAC, single acting cylinder. DAC, double acting cylinder. Pak, seperti apa sih bentuknya? Nih, kalau di SAC itu seperti ini. Nah, kalau kalian lihat perhatikan di sini, perbedaannya sangat mencolok sekali antara DAC sama SAC. Single acting cylinder, cirinya apa saja? Cirinya adalah dia hanya memiliki satu saluran saja. Satu saluran ini hanya untuk menekan
batang tolak ini agar dia keluar seperti itu. Terus Pak, untuk kembalinya lagi caranya bagaimana batang tolaknya Pak? Caranya di sini terdapat adanya pegas, itu SAC. Kalau di AC dia memiliki dua saluran ini berfungsi, ini bisa untuk mendorong dan ini juga bisa mendorong. Jadi kalau misalkan ini kalau masuk, dia keluar, untuk kembalinya adalah dengan cara dari saluran ini. Kalau kalian cermati apa perbedaan SAC dengan DAC, setelah Bapak sudah jelaskan tadi, perbedaannya adalah SAC memiliki pegas, DAC tidak. Ya, SAC memiliki satu saluran, DAC memiliki dua saluran. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke. Nanti gambarnya seperti ini kalau kalian menemukan simbol seperti ini, oh itu silinder. Kalau misalkan kok ada pegasnya, oh itu adalah SAC. Kalau tidak ada pegasnya dari dua saluran, oh itu ada DAC. Terus kita butuh konektor. Konektor itu apa sih Pak? Konektor itu adalah tempat bertemunya antar selang. Kita biasanya menggunakannya konektornya ada yang L, ada yang T, gitu ya. Terus konduktor ataupun selang. Konduktor itu apa sih Dek? Konduktor pengantar yang baik kan? Kalau yang tidak baik apa? Nah kebetulan saat ini yang akan kita gunakan konduktornya berbentuk selang dan pipa, seperti itu ya, konduktor. Terus speed control, speed apa? Kecepatan, kontrol, mengontrol apa? Apa deh? Apa? Kalau kontrol apa tadi? Jadi speed control adalah untuk mengontrol suatu kecepatan. Oke, itu adalah komponen sistem pneumatik. Sekarang Bapak akan jelaskan sedikitnya tentang katup. Sedikit tentang katup. Nah, pada umumnya katup itu banyak ada. Nah, ini ya. Kadang-kadang yang kalian tidak cermati adalah begini. Katup dilihat dari fungsinya. Katup dilihat dari konstruksinya. Fungsi dengan konstruksi itu berbeda. Katup dilihat dari fungsinya adalah katup pengarah, katup searah, katup pengontrol. Oke, itu katup dilihat dari fungsinya. Kalau katup, pertanyaannya gini, kalau katup dilihat dari konstruksinya apa saja Pak Ayu? Katup piringan, katup longitudinal, katup popet, katup geser. Itu kalau dilihat dari konstruksinya. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis katup, ya. Kalau kalian perhatikan di sini, kalian boleh catat ya, bagi yang menurut kalian penting boleh dicatat, biar nanti ada pertanyaan kalian bisa memulai ini.
simbol A atau B, F atau S dengan P. Oke, ya. Bapak sekali lagi tadi kemarin sudah menjelaskan tentang simbol ini, benar nggak? Oke. Kalau kalian mendapatkan atau menemukan simbol begini, itu untuk apa? Untuk apa? Ayo, ada yang ingat? Kerja. Oke ya, sebentar. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, pada umumnya kita menggunakan nanti beberapa kartu, ada 2/2, kartu 3/2, kartu 4/2, atau bahkan kartu 5/2 seperti itu ya. Nah, 2/2 apa sih Pak maksud 2/2 itu? 2/2 adalah dua ini port ataupun salurannya dua ya. Kalau yang ini adalah untuk posisinya ataupun ruangnya. 2/2 artinya dua saluran dengan dua ruang. Dapat ulangi lagi ya. 2/2 artinya apa? Dua saluran dengan dua ruang. Kalau misalkan 3/2, tiganya apa? 3 saluran, angkanya jangan kelewat. Saya ulangi lagi, 3/2, 3 saluran, 2 ruang. Kalau 4/2, 4 saluran, 2 ruang. Oke, sampai di sini jelas. Oke ya. Nah, kalau kalian menemukan simbol seperti ini, A atau B, R ataupun S, P, ini menunjukkan untuk apa? Ini adalah kerja. Simbol ini menunjukkan untuk saluran kerja. Kalau R ataupun S itu adalah menunjukkan saluran untuk pembuangan. Ya, P itu biasanya masuk. Kalian perhatikan di sini. 2/2. Ya, 2 saluran dengan 2 ruang. Kalau kalian lihat, kalau kalian cermati, ya, 2 itu mana Pak? Salurannya nih, masuk dan kerja. Pak, buangnya di mana? Biasanya buangnya ini adalah di sini sampai kesatuan. Nah, ruangnya mana Pak? Kita anggap ruangan A dan ruangan B. Itu. Ataupun ruangan 1 dan ruangan 2. 3/2. Tiganya apa? 3 saluran dengan 2 ruang. Nah, salurannya apa saja Pak? 1 saluran masuk, 1 saluran kerja, 1 laginya 2. Ruangannya masih sama, 2. Kita ambil contoh ruangan A dan ruangan B-nya seperti itu ya. Nah, kalau 4/2 angkanya apa deh? Saluran apa 2? 2 mana saluran? Ayo, saya ulang lagi. 4/2 empatnya apa? Saluran dengan 2 salurannya apa saja? Nih, 1 masuk. Kerjanya berapa? Kerjanya berapa? 2. Hati-hati angka, jangan sampai. Kemarin Bapak sudah jelaskan. Buangnya berapa? 1. Oke. Bapak sengaja kita
bagikan kelompok ya, 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 kalian nanti cermati, terus nanti Bapak akan tanya jawab untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 4/2, 4-nya apa? 4 saluran, 2-nya keluar apa buah? Keluar. Oke, salurannya apa saja? Ini apa? Masuk berapa jumlahnya? 2. Oke, kita kunci jawabannya. Ini saluran apa? Tadi dulu kelompok 1 kerja, berapa jumlahnya? 1/2. Ayo bilang keraguan. Gak apa-apa kalau kalian salah, gak apa-apa, namanya itu sama belajar ya. Nanti kan teman lagi belajar, jadi nanti kan bisa kita bahas sama gitu ya. Oke, ini apa? Ini 2. Berapa jumlahnya? 1. Oke, kita kunci untuk jawaban kelompok 1. Kelompok 2 4/2. 4-nya apa? Saluran. Ruang. 2-nya keluar. Oke, ini apa? Berapa? 1 saluran masuk. Ini apa? Kerja. Berapa jumlahnya? 2. Coba ulangi lagi lebih jelasnya. 2 saluran kerja. Ini 2. Berapa jumlahnya? Coba lebih jelasnya. 1 saluran pembuangan. Kita ulangi lagi. Ini apa? Angkanya di depan jangan sampai tertinggal. Oke, kita ulangi. 1 saluran masuk. 2 saluran kerja. 1 saluran pembuangan. Kelompok 3. Oke, 4/2. 4-nya apa? 4-nya saluran. 2-nya keluar. 4 saluran dengan 2 ruang. Oke, kita akan bahas. Ini apa? 1 saluran masuk. 1 saluran masuk. 2 saluran kerja. 2 saluran kerja. 3 saluran ruang. 3 saluran keluar. Oke, 3 saluran keluar. Menurut kalian jawabannya sudah tepat? Jawaban kalian sudah tepat? Belum? Oke. Jawaban yang tepat adalah kelompok 2. Ya, kelompok 2 di mana 4/2 itu adalah 4 saluran dengan 2 ruang, ya. 1 saluran masuk, 2 saluran kerja, dan 1 saluran buang. Jangan angka 3 disebutin. Itu hanya apa? Simbol. Sampai di sini jelas ya. Bapak sudah menjelaskan dengan ini. Sekarang Bapak akan bagikan kepada kalian tugas desain rangkaian kalian nanti dibahas antar kelompok, didiskusikan, karena jadwalnya adalah kalian nanti akan praktek di pembelajaran di lab. Kita akan lakukan untuk masalah praktek. Silakan kalian menulis di bawahnya ya, untuk ini nama kasusnya, berapa saluran-salurannya baru kita pecahkan. Oke, kelompok 2, kelompok 3.
Oke, biasanya kalau untuk kita belajar ataupun membahas desain ada sebuah rangkaian. Saat ini di tangan kalian, di depan meja kalian, yaitu adalah rangkaian pemilihan barang. Kita akan membuat rangkaian ini, kalian perhatikan. Nanti kalian harus jauh lebih mahir, lebih cerdas ya. Oke. Ya, kita akan mulai untuk program desain pemilihan barang. Kalau kalian perhatikan nanti, kalian bisa membaca gambar di saat kalian nanti berpraktek. Kalau dicermati, kalau kalian mohon maaf kurang jelas dan sebagainya, langsung dicatat saja di desain gambar tersebut bahwa itu simbol untuk apa, simbol untuk apa. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kalian tanyakan ya. Oke, kita nanti akan mencari komponennya di sebelah sini. Ya, perhatikan anak panah ini yang bergerak. Kalian mencari komponennya di sebelah sini dan kita akan letakkan di sini. Ya, yang pertama yaitu kita akan cari simbol kompresor. Kalau mencatat sama kalian simbol yang di bawah itu. Setelah kompresor sudah dapat, kita mencari air service unit. Caranya adalah kita tekan ini, baru kita geser ke sini. Setelah itu kita cari simbol jalan 3/2. Kalau misalkan kalian mau memutar, klik kanan saja ya, kalian putar, kalian tarikan saja seperti ini, ya. Oke. Setelah itu kita cari kartu jalan 3/2 sejumlah 4 ya, sejumlah 4. Seperti ini. Sekali lagi caranya bagaimana Pak untuk memindahkan linknya gitu ya. Kemarin sudah ada beberapa yang sudah pegang alat. Nah, jadi sekali lagi nanti ini saja, diklik sama kalian, baru gunakan tangan kiri kalian tekan, kalian geser saja. Setelah itu kalian cari kartu 4/2. 4/2 seperti ini, bulannya. Setelah itu kalian cari itu simbol apa yang di atas deh? Yang ada 2, coba dilihat. Digambarnya setelah itu yang ada 2 yang tadi kita bahas. Jenisnya di AC apa SAC? Jenisnya di AC apa SAC? SAC. SAC. Perhatikan SAC apa di AC? DAC. Kita cari ya di sini. Double FX berapa jumlahnya? 2.
Nah, kita tarik garisnya dari ke itu kuncinya, dari FRL service unit ini. Nah, kita tarik si angka tangan ini yang bergerak sampai dia berwarna hijau. Ada yang kelihatan nggak warna hijaunya di situ? Kelihatan ya? Lalu kita geser, kita tarik ke saluran masuk. Jangan lupa tangan kirinya bekerja, ditekan, ya. Setelah itu dari sini menuju ke saluran masuk ini, ya. Baru ini kita rangkai semuanya. Oke, kita rangkai semuanya tanpa kecuali. Nah, yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya di pertemuan kemarin, yang titik ini adalah konektor. Konektor itu apa deh? Bertemunya antara alat pencekam atau bertemunya antara selang. Nah, garis-garis ini kita anggap adalah selang ataupun konduktor. Oke, seperti ini. Nah, baru kita klik lagi ini, kita klik sampai pada ini ya. Nah, di situ simbolnya apa dia labelnya? S berapa? Coba lihat di gambar. S4. S4. Kita klik S4 di sini. Oke, yang ini S3. S3. Ini S1. S1. Untuk yang ini S2. Jaraknya masing-masing 100 ya. Nah, ada kita lanjut ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut rangkaiannya. Ingat dari ke ya.
dari ke jadi dari kata 3/2 menuju 4/2. Ini apa sih Pak? Simbol apa? Ini simbol speedon untuk mengatur kecepatan. Kita atur ini kecepatannya di sini. Kalian maunya berapa? Di sini kan 100. Kita ambillah 70 misalkan. Terus di sini juga sama 70. Kita tinggal diklik aja deh ini. Klik 2 kali akan keluar, kita ubah 70 ini ya. Ini juga sama, ingat 70 dan diklik caranya 2 kali. Dari kartu jalan berapa ini? 4/2 ke speed kontrol. Dari speed kontrol kemana ini? Silindernya jenisnya DAC. Nah, semuanya sudah terangkai ini. Kita akan coba ini berjalan atau tidak ya. Kita akan coba sebentar. Kita belum kasih pembuangan. Kita kasih taruh dulu salurannya. Taruh semuanya seperti ini. Kita akan menunjukkan dari sini. Tuh. Oke, lihat pergerakannya. Terlalu cepat atau tidak? Terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, kita akan lebih kecilkan kembali. Jadi speed control untuk mengatur kecepatannya di sini. Kita coba 50 ya. Ya kalian mengetahui cepat atau lambatnya pada suatu proses pemindahan barang. Ada sistem pneumatik, oke, kita akan operasionalkan. Kita tekan ini, kita tekan 3/2 ini, oke. Nah, di silinder pertama, di saat dia maju menuju S1, maka silinder kedua akan bergerak, gitu. Ya. Nah, di saat dia menyentuh S2, dia akan mundur. Nah, ini menyentuh S4, dia akan maju. Jadi, perhatikan, silinder ini bekerja karena lihat katup 3/2 untuk simbol S4 ini yang menggerakkan, gitu loh. Pergerakannya seperti itu. Ini pemilihan barang. Jadi dia maju, nih kena S1 baru dia maju. Ya, kalau dia mundur kena S2, ininya yang mundur. Nah, di saat dia maju kena S3 dia mundur, kena S4 dia mundur, ininya maju. Gitu loh. Artinya perhatikan, katup jalan 3/2 di sini yang ada simbol S4, S3, S1, S2 itu letaknya berada di depan silinder. Oke. Ya, gambar tekniknya dipertaruhkan kelas 1 sampai kelas 11-nya. Oke. Sampai di sini ya, perhatikan. Kalau kemarin kalian belajar tentang buka pintu gerbang otomatis, saat ini kita belajar tentang pemindah barang, gitu.
Oke, dari kompresor menuju ke FRL. Di sini di FRL di mana tadi sudah Bapak sampaikan, F itu adalah filter, R-nya regulator, L-nya lubrikator, ya, di mana masing-masing fungsinya sudah Bapak jelaskan, kepentingan, terus kebutuhan berapa udara bertekanannya, gitu ya, sama lubrikator. Dari sini baru kita jalan 3/2, dari sini ada prosesnya. Nah, sekali lagi 3/2 di sini, ingat kartu itu ada kartu pengarah, kartu pengontrol, kartu arah dan sebagainya, ya. Nah, dilihat dari apa? Dilihat dari konstruksinya. Ada tuas, ada popet, ada piringan, gitu ya, ada longitudinal. Kalau yang di sini jadi sekuat. Yang ini popet, seperti itu. Jadi simbol-simbol ini adalah kalian perhatikan di sini. Oke. Sampai di sini jelas ya? Atau bagaimana? Atau mau kita clear ulang kedua kalinya? Lebih pelan lagi. Kalau lebih pelan lagi, kita akan kasih yang 30 untuk kalian mencerna sebelum kalian bekerja secara kelompok. Kalian tulis langkah-langkah kerjanya. Langkah-langkah kerjanya kalian tulis di kertas itu, baru kalian akan terapkan di prakteknya, ya. Ini pelan-pelan, ya, perhatikan pergerakannya. Ayo setiap kelompok perhatikan pergerakannya. Kalian nanti rangkum, kalian uraikan pergerakan ini. Kalian tulis di belakang lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tadi. Oke, Bapak tidak akan matikan ini. Kalian sudah siap untuk mengerjakannya? Oke, silakan kalian kerjakan di kertas yang sudah Bapak bagikan. Kalian jelaskan sistem kerjanya pada rangkaian ini dari kompresor, RRR, atau 3/2, tapi sulit dan sendiri sampai dia bergerak. Nah, pergerakannya itu seperti apa? Ya, lihat simbol-simbol di sini. Ya, pergerakannya itu seperti apa? Kalian tuliskan di kertas itu. Silakan. Berapa menit waktu? Jangan terlalu lama ya. Cukup ya. Berapa menit? Maunya sepakatnya berapa menit? 10 sampai 15 menit cukup. 10 menit cukup ya. Oke, silakan kalian percayakan. Ya, sama itu bekerja sama dengan diri sendiri. Langkah kerjanya tadi kelompok 2 sudah terlihat di sana kan? Jadi Bapak hanya ini saja pergerakan dari silinder itu di saat dia maju menyentuh kartu berapa dengan simbol berapa, kan di sini ada, mohon maaf kalian lihat. Nah, di saat ini maju yang disentuh itu kartu 3/2 dengan simbol berapa. Di saat dia mundur, nah ini dengan ini kan berkaitan. Kalau misalkan tahu tadi yang Bapak jelaskan bahwasanya di silinder akan maju di saat dia menyentuh S2, maka apa yang terjadi gitu, ini maju. Di saat ini menyentuh S4, apa yang terjadi, apakah ini mundur, kalian perhatikan di sana, baru kalian jelaskan di sini. Bapak hanya pengen uraian saja, oke? Kelompok 1. Nah, apa yang sudah Bapak
S1, S2, S3, S4. Di sini ada simbol S4, S3, S1, S2. Maksud Bapak itu seperti ini. Di saat silinder ini maju, dia menyentuh simbol berapa sehingga silinder yang kedua ini maju. Nah, ini mundur setelah silinder kedua ini menyentuh simbol berapa? Simbol apa? S3 apakah S4 sehingga dia mundur? Nah, ini juga sama, setelah dia mundur menyentuh S1 apakah dia tetap bertahan atau mundur? Kalian uraikan, lihat di prosesnya. Kalian uraikan di sini saja. Bapak hanya ingin menunjukkan kerja kalian di sini. Oke? Iya, kok ini tuh dia artinya gini. Katup 3/2 di sini, artinya diletakkan di sini kalau praktek. Diletakkan di depan silinder. Yang Bapak inginkan adalah kalian menguraikan cara kerjanya. Kalian pecahkan ke kelompok ini. Jelas ya? Oke, silakan. Kalau akan harus bergerak. Nah, kalau kalian lihat ya S3, S1, S2, artinya kartu 3/2 ini diletakkannya di depan silinder. Diletakkannya di depan silinder. Ya, ada simbol S1, ada simbol S2, ada simbol S3, ada simbol S4. Artinya setidaknya kartu yang ada di sini kita letakkan semuanya di depan silinder. Tidak sampai di sini ya. Nah, dan Bapak ingin tanya kepada kalian minta untuk memecahkan masalahnya ada seperti ini. Silinder pertama, silinder kedua. Nah, silinder pertama ini akan bergerak apabila misalkan contoh S2 nya menjadi S4. Karena apa? Karena silinder pertama digerakkan oleh S4. Tuh, artinya apa? Ini apabila maju menjadi S4, dia akan maju. Di saat silinder pertama menjadi S2, dia apa? Jadi mundur. Nah, di saat silinder kedua yang menyentuh S3, dia akan apa? Salah dong, dia harus tadi lagi mundur. Di saat dia mundur menyentuh S1, dia akan apa? Akan coba kalian jelaskan, kalian uraikan permasalahan dari kerja dari pemilihan barang ini. Oke? Apapun kalian boleh di sini ya kalian lihat dan dilihat di gambar yang ada praktek di depan. Oke, silahkan kerja. Silinder pertama digerakkannya oleh apa? S4. Perhatikan, nih dia menyentuh nih S4, maju nggak? Terus kalau dia menyentuh S3 dia mundur nggak? Mundur. Nah, silinder kedua dia, kalau dia menyentuh S1 maju nggak? Kalau dia menyentuh S2 dia mundur nggak? Pihak yang di bawah. Sekali lagi Bapak katakan, ini pihak yang di bawah. Pihak yang di bawah artinya kartu ini berada di depan sini. Oke, itu pertanyaan Bapak. Kalian rangkai, kalian utarakan dengan tulisan cara kerja dari rangkaian pemindah barang ini. Ayo, silakan.
Apabila sudah aku lagi menjadi juga, maka sudah kedua akan menjadi dan ini satu ini tadi apabila dua maka sudut kedua akan mundur. Nah, setelah sudut kedua mundur ya, maka sudut kedua apabila maju menyentuh satu ya 32 S4 maka silinder pertama akan maju. Oke, di saat silinder pertama maju menyentuh S2 maka silinder 2 akan mundur. Setelah silinder 2 mundur menyentuh S3 maka silinder pertama akan mundur dan seterusnya. Terus bagaimana tadi sudah Bapak jelaskan untuk rangkaian pemindah barang dan kalian sudah Bapak berikan masing-masing tugas untuk atas kelompoknya. Tadi ada beberapa kelompok 1, 2, dan 3 mulai bertanya, Bapak ini bagaimana rangkaiannya, ini bagaimana maksudnya. Mungkin setelah Bapak berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi, untuk memecahkan antar kelompoknya, sekarang mungkin di antara kalian ada yang mau menjelaskan sebetulnya inti dari pemindah barang ini seperti apa sih prosesnya? Kelompok 1, 2, 3 ada yang mau menjawab hasil diskusi antar kelompoknya? 1, 2, 3 kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 disilakan untuk penjelasan alur kerja pada pemindah barangnya. Apabila silinder 2 maju untuk kartu Bisa berdiri dan lebih keras suaranya biar teman-temannya bisa mendengar. apabila silinder 2 maju menyentuh kartu 3/2 Sebentar, apabila silinder 2 maju menyentuh kartu 3/2 menyentuh kartu 3/2 S4 maka silinder pertama akan maju. Terus Silinder pertama maju menyentuh S2 ya silinder 2 akan mundur. Oke. Silinder 2 mundur menyentuh S3 Sebentar, silinder 2 mundur menyentuh S3 ya, maka silinder pertama akan mundur. Silinder pertama mundur menyentuh S1 maka silinder 2 akan maju begitu seterusnya. begitu pun juga seterusnya. Oke, lebih sekarang untuk kelompok 2. Apabila kalian mencermati kalimatnya kurang lebih seperti yang terjadi, intinya adalah pada proses pemindah barang di sini sekali lagi Bapak mau jelaskan kartu jalan 3/2 yang di sini artinya kita tempatkan di depan silinder. Perhatikan simbolnya S2, S1, S4, S3. Kalau kalian mencermati di sini
sini ada S4, S3, S1 dan S2. Artinya apa? Sekali lagi katup yang di sini kita letakkan di sini. Ya, sekali lagi apabila silinder 2 ini maju menyentuh ya S4, maka silinder 1 akan maju. Dan di saat dia maju menyentuh S1 ya, maka dia maju. Ya, adik-adik, tadi Bapak sudah menyampaikan peruntukan atau penggunaan sistem pneumatik dalam dunia industri itu apa saja, gitu ya. Salah satunya adalah untuk pengepakan, filling minuman dan sebagainya. Di sini Bapak akan menayangkan sedikitnya video atau gambaran dari penggunaan ataupun aplikasi sebuah sistem pneumatik dalam dunia industri. Nah, ini salah satunya adalah penggunaan dari sistem pneumatik atau pemanfaatan sistem pneumatik dalam dunia industri. Kalau kalian perhatikan yang berjalan di sini, adalah itu penggunaan sistem pneumatik, dan ini adalah untuk pengisian ataupun filling. Baik filling minuman, kalau kebetulan ini adalah sebuah hand body gitu ya, hand body. Jadi, nah, yang berjalannya ini menggunakan sistem pneumatik. Oke, tadi sudah kita belajar, kita sudah membahas di desain bahwasanya untuk rangkaian pemindah barang. Tadi kita sudah mendesain bagaimana caranya memecahkan, dan akhirnya sudah terjawab oleh kelompok 2. Saat ini Bapak akan menjelaskan bagaimana untuk masalah prakteknya, ya. Untuk masalah prakteknya bisa kelompok 2 agak maju sedikit, kelompok 1 juga agak maju sedikit. Oke, kelompok 3 terlihat ya. Oke, coba kalian lihat gambarnya. Oke, ya. Kalau kita tadi Bapak jelaskan kepada kalian, setiap praktek yang harus kalian ketahui adalah tahapan step by step-nya. Dari ke itu kunci pertama. Dari ke, dan mohon maaf, Bapak tidak menganjurkan kalian untuk menghafal, tetapi yang Bapak anjurkan kepada kalian adalah bagaimana kalian memahami, bukan menghafal. Ya, makanya kenapa kuncinya dari ke, bukan menghafal. Kalau menghafal besok Bapak rubah rangkaian ini, kalian akan membingungkan. Seperti itu. Oke, jadi kita ini apa namanya? Selang sebagai konduktor. Ini apa namanya? Konektor. Oke, ini FRL ataupun service unit atau penyedot pelayanan, di mana di dalamnya ada filter, regulator, dan lubrikator. Ini katup jalan 3/2, di mana berapa saluran? 3-nya apa? 3 saluran, 2-nya ruang. Salurannya apa saja sih Pak? 1 saluran masuk, 1 saluran buang, dan 1 saluran kerja. Untuk ini katup jalan berapa? Oke, lihat, perhatikan di sini, 1 saluran masuk, 2 saluran buang, 2 saluran kerja, artinya 5/2. Nah, 2 ruangan. Ini itu apa sih Pak? Saluran apa? Ini adalah influx. Ini apa ini? Silinder. Jenisnya apa? DAC. DAC apa tuh DAC? Double Action cylinder, karena cirinya adalah salah satunya terdapat 2 kontrol. Oke, nah ini deh, perhatikan. Ada sebuah gambar di sini.
S4, S3, S1, S2. Bapak berkali-kali katakan bahwasanya ini katup ini berada di depan silinder. Paham tidak? Oke. Ini S1 ya, ini S2. Oke. Ini S4 dan ini S3. Seperti itu. Kita akan coba kompresor, sudah jelas sana ya. Kita akan coba dari ke, perhatikan, dari kompresor nanti kita tarik seperti ini. Mohon maaf, sebentar. Nanti ini dari kompresor seperti ini. Ya, dari kompresor ke service unit ataupun FRR. Setelah itu baru ke katup jalan 3/2. Kita cari peruntukannya, saluran panjang. Untuk yang panjang, pendek, konduktornya kita gunakan yang pendek. Setelah itu dari sini lihat ada konektor. Ya, dari sini kerja ya, ke konektor. Dari konektor pertama menuju ke S4. S4 adanya di mana? Di silinder pertama atau silinder kedua? Kedua. Ke S4. Nih, S4, betul? Betul tidak? Adanya konektor. Ya. Dari konektor ini. Nah, konektor kedua menuju ke katup 5/2, saluran masuk. Ke sini, betul? Dari sini ya, dari konektor kedua konektor ketiga. Kita cari peruntukannya. Konduktor untuk salurannya pendek kita gunakan yang pendek, begitu pun juga seterusnya. Baru setelah itu ke S berapa ini? 3. 3. Di silinder kedua atau pertama? Kedua. Oke. Seperti ini. Baru konektor keempat. Seperti ini. Baru dari konektor keempat ke S1. Betul? Konektor keempat ke S1 betul? Di mana S1 adanya? Di depan silinder pertama. Oke. Nah, terus dari konektor keempat menuju ke mana? Konektor ke 5 ataupun terakhir. Setelah itu baru dari konektor kelima kita menuju ke mana tuh? S2 berada di mana? Di konektor pertama. Oke, dari konektor 5 menuju ke katup 5/2 yang ke 2 ya. Ke sini betul.
Yang tengah-tengahnya, betul? Nah, lihat, semua bagian bawah sudah terangkai. Sekarang bagian ke atasnya, ya. Tinggal kalian luruskan saja, ya. Tinggal kalian luruskan saja. Dari katup jalan 5/2 masuk ke sini. Begitupun juga yang ini masuk ke sini. Seperti itu. Yang ini pun juga sama, ini juga masuk ke sini. Hanya lurus-lurus saja. Ini pun juga sama, masuk lurus-lurus saja. Nah, pertanyaannya, ada implus nih. Tuh, ada implus tuh. Mana nih implusnya? Nih, masih beberapa ada yang kosong. Jadi kalian jangan tinggalkan itu. Ya, ini implus nih. Masih belum terisi pembuangannya. Lihat. Dari S4. Ini ya S4 ya? Betul nggak? Menuju ke 5/2 yang pertama. Oke. Terus yang ininya S3, sebelahnya S3, betul tidak? S3. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk S1, ya. Untuk S1 di implus silinder kedua. Begitupun juga yang ini. Sebentar, Bapak cari konduktor yang notabene panjang. Nah, semuanya sudah selesai. Kita akan coba apakah ini akan berhasil. Kita tunggu dulu sampai dia terisi. Tadi salah satu kekurangan dari pneumatik adalah udara bertekanan itu tidak bisa dipertahankan. Kalau memang habis jadi survei ya selesai, gitu ya. Makanya kenapa kita harus memompa dulu sampai dia terisi. Oke, coba kita akan coba. Nah, salah satu kekurangannya adalah apabila terjadi kebocoran, dia akan beri. Ya, oke, itu. Setelah kita cermati, kalian perhatikan, ya, dia akan berjalan menyentuh S3 dan S4 dan menyentuh. Seperti itu, ya. Dan artinya dia mulai terjadi pergerakan dan seterusnya. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas. Baik. Untuk semuanya, setelah kalian tadi belajar materi di dalam ruangan, sekarang kalian mempraktekkan untuk desain pemindahan barang untuk sistem pneumatik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Oke, mau nanyakan apa? Apa maksud
Hah? Apa maksud kartu jalan 4/2? Oke, ditanyakan adalah apa maksud dari katup jalan 4/2. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya katup jalan 3/2 itu tiganya adalah saluran dengan 2 ruang. Artinya 4/2 itu sekali lagi 4 saluran dengan 2 ruang, ya, 4 saluran dengan 2 ruang, di mana 4 itu ada 1 saluran masuk, ya, 2 saluran kerja dan 1 saluran buang. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi yang lain? Ya Bang. Ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan FRL? FRL. Nah, kalau ditanyakan apa maksud dari FRL, ini dia FRL komponennya. Sekali lagi, F itu adalah filter, R-nya regulator, L-nya adalah lubrikator. Tadi sudah Bapak jelaskan masing-masing fungsinya. Filter adalah untuk menyaring udara, regulator untuk mengatur berapa tekanan udara yang akan digunakan, dan lubrikator adalah untuk pelumasan. Oke? Ada yang lain? Terakhir. Yang dimaksud viskositas itu apa, Pak? Viskositas, kalau kita bicara tentang viskositas, kita bicara tentang pelumasan. Viskositas itu adalah kekentalan. Nah, kebetulan betul bahwasanya di FRL itu adalah ada pelumasan. Tetapi kita di sini tidak mempelajari tentang viskositas untuk sistem pneumatik, terkecuali untuk sistem hidrolik. Viskositas itu nama lainnya adalah kekentalan. Seperti itu. Semakin kental ya fluida, ya biasanya viskositas itu cenderungnya ada di oil. Semakin kental viskositasnya, kekentalan pada oil itu semakin baik, gitu ya. Seperti itu. Semakin rendah viskositas pada oil, maka dia akan semakin berkurang. Berkurang apa? Berkurang fungsinya. Apa di sini jelas? Jelas. Oke, ada kendala untuk sebuah sistem pneumatik? Setelah belajar, ada? Setelah mempelajari sistem pneumatik, ada kendala tidak? Ada yang mau disampaikan? Pak, Ya? setelah saya belajar pneumatik, saya sekarang mulai mengerti cara pengerjaannya, menyenangkan, dan mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Amin. Oke, setelah mempelajari sistem pneumatik, bahwasanya dia merasa oke, ini ada tantangan terbaru, walaupun memang agak sedikit dunia baru kalian ya di kelas 12 yang sebelumnya belum belajar. Sekarang sudah belajar, ternyata sistem pneumatik kalau dipahami, kalau kita bisa membaca gambar, ternyata menyenangkan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kata teman-teman tadi, untuk rangkaian pneumatik, pembelajaran ini mungkin bisa kedepannya bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian aplikasikan apabila kalian nanti sudah bekerja di dunia industri, ya, seperti itu. Cukup untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya kelas 12 TP4. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat untuk meraih masa depan, apapun yang terjadi ke depannya, tetap semangat, pastikan gantungkan setinggi-tingginya cita-cita kalian. Oke? Ya. Dari Bapak, terima kasih banyak. Sebelum Bapak tutup, silakan kalian tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Disilakan. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semoga berkah ilmunya, jangan puas diri, tetap belajar di rumah, dan beberapa ada pekerjaan untuk kalian. Yang pertama harus diingat bahwasanya minggu depan sudah harus dikumpulkan. Bapak minta kepada kalian
penggunaan sistem pneumatik di dunia industri. Itu yang pertama. Yang kalian cermati, Cilegon salah satu kota industri terbesar di Provinsi Banten, kurang lebih 1.910 industri baik berat, menengah maupun ringan. Kalian cari perusahaan-perusahaan mana saja yang menggunakan sistem pneumatik. Dan yang kedua adalah saya meminta kepada kalian untuk kalian merangkum pembelajaran hari ini, karena minggu depan kita akan hot news. Jelas? Terima kasih atas waktunya. Bapak tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.